Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama anggota tim pakar gugus tugas COVID-19, Bu Erlina Burhan. Bu Erlina, kembali ke pertanyaan saya sebelum jeda tadi. PSBB transisi, PSBB pelonggaran, ini yang membuat kemudian terjadi pesimisme di masyarakat begitu. Apakah harusnya kita saat ini dengan melihat rekor baru pertumbuhan kasus 1.853 ini tertinggi sejak ditemukan kasus pertama bulan Maret lalu, apakah kita harus kembali ke PSBB awal, Bu Erlina? Jadi gini, Nastiti, PSBB itu kan masing-masing provinsi atau area berbeda-beda ya. Ada yang baru mulai, ada yang udah lama. Setidaknya kalau provinsi yang tinggi seperti di DKI Jakarta dan Jawa Timur dan Jawa Barat terutama. Ya, kalau di Jawa Timur saya kira harus ketat itu PSBB-nya karena angkanya naik terus dan juga rumah sakitnya katanya overload. Jadi tidak ada pilihan lain, mereka harus PSBB ketat, dan dalam artian ketat ini adalah masyarakatnya berperan aktif, pemerintahnya juga mengawasi dengan benar. Ya, jadi mesti pendekatannya sama-sama lah gitu ya. Dan kalau ingin melakukan screening penjaringan pasien, saya sarankan tetap memakai PCR, jangan rapid test. Rapid test bukan buat screening. Ya, tapi nyatanya rapid test sudah kadung diborong banyak, masih juga dipakai nih, Bu. Iya, itu kan menghabiskan dana ya. Padahal itu semestinya bukan untuk screening, apalagi untuk diagnosis. Kenapa demikian? Karena hasil positifnya baru didapatkan kalau pasien sudah ada gejala, which is menurut saya itu sudah terlambat. Padahal screening kan tujuannya mendapatkan kasus sedini mungkin. Tapi kembali lagi ke PSBB, jadi memang masing-masing daerah itu tergantung situasinya. Kalau masih naik kasusnya itu harus ketat ya. Dan untuk DKI saya tanyakan kepada Dinas Kesehatan, ini saya khawatir nih kenapa DKI makin banyak, dan ternyata dari Dinas Kesehatan DKI mengatakan bahwa mereka melakukan active case finding ke kerumunan, ke tempat-tempat yang ramai, ke pemukiman yang padat, ke pasar-pasar, dan ketemulah kasus-kasus yang positif, bukan rapid test, tapi dari PCR, itu orang-orang yang tanpa gejala. Dan menurut saya ini bagus, mereka segera diisolasi, kita memutus rantai penularan, dan ketemunya juga orang-orang yang tidak bergejala. Yang kita khawatirkan kan menemukan kasus yang bergejala, apalagi kemudian yang berat perlu perawatan rumah sakit. Ini effortnya luar biasa. Jadi apa masukan untuk DKI Jakarta, Bu Erlina? Ya, DKI Jakarta saya kira bagus active case finding, tapi pelonggaran PSBB-nya juga jangan terlalu longgar dan jangan terlalu abai. Termasuk juga jangan membuka dulu gelanggang rekreasi, tempat olahraga, kemudian juga bioskop, jangan dibuka dulu sebenarnya. Iya, itu menurut saya rekreasi itu nggak terlalu penting. Bioskop di Jakarta sendiri sebenarnya sudah dibuka, Bu, per tanggal 7 Juli kemarin. Iya, tapi saya akan terus memantau apakah ini PSBB-nya atau bukan PSBB, protokol kesehatannya dijalankan dengan disiplin. Contohnya kemarin DKI agak blunder juga tuh waktu Car Free Day. Ya. Itu membludak 40.000 orang katanya dan berdesak-desakan. Ya. Tapi itu masyarakat yang teratur yang bisa. Untungnya segera dihentikan itu Car Free Day, dan bahkan katanya akan dibuat merata, dibuka 32 titik. Itu adalah suatu solusi yang smart menurut saya. Dan seperti di lapangan Banteng juga yang protokol kesehatannya dijalankan dan masyarakatnya tertib. Mungkin kita bicara itu karena masyarakat Jakarta, masyarakat yang lebih dapat dikendalikan begitu. Beda yang kemarin kan juga ada demo di DPR, tapi tidak ada rapid test yang dilakukan waktu itu juga. Jadi tidak bisa menjaring apakah ada yang reaktif atau tidak. Kan hal-hal seperti ini yang dibutuhkan contingency plan. Kalau kemudian pertanyaan saya adalah contingency plan berikutnya apa untuk DKI Jakarta terutama dan daerah-daerah atau Jawa Timur misalnya atau Sulawesi Selatan juga yang tingkat kenaikan kasusnya juga tinggi. Apa sebenarnya contingency plan yang paling ideal untuk dilakukan? Pertama saya ingin menyampaikan sekarang kan ada aplikasi BLC ya, bersama lawan corona. Itu kita bisa tahu, bisa melihat situasi mapping daerah masing-masing. Sampai mapping, kalau DKI punya mapping sampai ke kelurahan, kita tahu di mana zona merah, di mana yang hijau, dan itu kan berbeda-beda kan ininya perlakuannya, dan saya kira itu harus terus dievaluasi dan dilihat di mana
masalahnya, di mana kekurangannya, dan kalau bagus itu diaplikasikan untuk kelurahan yang lain atau kabupaten yang lain. Dan saya kira ini saatnya tidak ada lagi ego daerah atau apa, masing-masing kita belajar. Karena virus ini guru yang terbaik menurut saya ya. Kita belajar banyak dari virus ini. Dan saya kira mari kita sama-sama belajar, tirulah mana yang baik. Kalau suatu daerah lebih bagus, misalnya Sumatera Barat mungkin ada keunggulannya di pemeriksaan, mungkin bisa ditiru. Kalau DKI ada keunggulannya di pelaksanaan PSBB, bisa ditiru. Dan mungkin di daerah lain juga banyak kelebihan-kelebihannya. Mari kita bersama-sama saling meniru yang terbaik untuk tujuannya cuma satu, melawan virus ini. Ya, 3 cara yang yang tetap efektif bagian dari protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran ini adalah tinggal di rumah, melaksanakan 3M tadi, pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, kemudian tes, tracing, treatment. Ini seperti juga yang dilakukan di Cina, di Korea. Banyak semprotan-semprotan disinfektan. Tapi saat ini belakangan ini saya jarang sekali melihat hal itu dilakukan lagi, Bu Erlina. Apakah memang dilonggarkan atau seperti apa sebenarnya? Kalau semprotan desinfektan itu lebih efektif kalau dilakukan untuk lingkungan, menyemprot benda-benda mati yang banyak mungkin berdekatan dengan manusia. Ya, ini lingkungan yang saya maksudkan, bukan udara yang disemprot juga ya. Ini yang saya maksud untuk di lingkungan, kan di jalan-jalan seperti di Medan kita lihat. Awal-awal kan banyak sekali di provinsi, di kota-kota itu ada semprotan-semprotan disinfektan. Tapi belakangan ini kita tidak lagi melihat hal itu terjadi masif disemprotkan begitu. Apakah memang sudah longgar atau seperti apa sebenarnya pantauan dari gugus tugas? Saya kira mungkin orang juga sudah Pemda mulai berpikir bahwa semprotan desinfektan itu tidak harus ke semua lokasi dan semua benda yang disemprot, tapi semprotlah benda-benda yang disentuh oleh banyak orang. Ini kan seperti yang kita lihat di pasar-pasar, misalnya. Ya, kalau misalkan pohon, daun, orang tidak menyentuh ya nggak usah disemprot. Lebih baik mungkin membersihkan dinding tembok atau dinding lift atau eskalator begitu ya, dengan desinfektan, atau meja, kursi, itu yang lebih efektif. Karena benda-benda itulah yang disentuh oleh banyak orang. Baik, sekali lagi untuk PSBB, untuk restriction aktivitas sosial ekonomi ini tidak disarankan untuk dilonggarkan, masukan dari gugus tugas? Jadi saya lebih senang pakai istilah PSBB ini jangan longgar tapi lentur, sesuai dengan kondisi. Bisa Bagaimana? Diketatkan, bisa dilonggarkan, jadi lentur, PSBB yang lentur. Lentur bukankah itu yang memicu masyarakat kemudian pesimis terhadap larangan-larangan yang ada dalam regulasi? Ya tidak, lentur itu kan sesuai dengan kondisi. Kalau suatu saat masyarakat misalnya nggak disiplin, diketatkan lagi. Tapi kalau sudah disiplin boleh dilenturkan begitu. Atau kondisi transmisi menurun, masyarakat disiplin, longgar lagi. Dia bisa longgar dan ketat karena dia lentur. Baik. Terakhir Bu Erlina, untuk mengantisipasi mereka carrier yang dibawa oleh para orang tanpa gejala, karena 80-85% ini ternyata ditularkan oleh mereka yang OTG. Singkat saja Bu Erlina. Ya, jadi OTG ini kan sebetulnya orang yang berkontak dengan kasus yang positif. Jadi saya kira semua orang itu harus aware dan mulai artinya terhadap dirinya, mulai memikirkan ini saya kontak dengan siapa saja. Ya, jadi itulah yang mendasari, karena banyak OTG semua orang pakai masker untuk saling melindungi. Kalaupun dia OTG atau saya OTG, kita saling melindungi dengan pakai masker, tidak ada cipratan atau percikan yang keluar yang membuat orang lain sakit. Baik, Bu Erlina Burhan, sayang sekali waktu kita sudah habis, kita sambung lagi Ibu. Ya, besok ya. Besok ya. Sehat-sehat Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bu Erlina Burhan, tim pakar gugus tugas COVID-19.